Ambar. Ambar, kalau saya mau tahu kamu aslinya dari mana sih, Ambar? Saya Cilacap, Pak, Orang dari Cilacap. Jawa. Iya, Oh iya, iya. Jadi, sahabat Diksi, iya. Ambar ini adalah alumni customer service kita yang pertama. Ya, nanti kita coba cari tahu dulu bagaimana beliau bisa masuk ke dunia pelayanan ya. Sekarang kalau saya nggak salah ya, Ambar, kamu di bank sekarang ya? Iya. Di bank. Dia Ambar ini sekarang lagi bekerja di bagian customer service di bank. Nanti untuk lebih jauhnya nanti kita akan tanya Ambar. Oke, Ambar, kamu tahun berapa dulu ikut sama kita ya? Berapa tahun lalu ya? Ada setahun lalu Tahun ikut customer service profesional? 2019. 2019 ya? Iya, baru. 2019 ya, berarti 1 tahun lalu. Jadi 1 tahun lalu begitu saya melihat ini Ambar hadir di pelatihan kita, ini Ambar orangnya sangat ceria, suka senyum, punya banyak teman. Emang itu bawaan ya Ambar atau memang itu by design? Bawaan sih, Pak. Enak aja banyak temen gitu kan, bercanda. Iya, dengar-dengar dulu kayak teman-teman kamu yang ikut pelatihan itu yang dari Sukabumi, dari beberapa tempat sempat nginap di tempat kamu katanya ya? Iya main, Pak. Main Sering. ya, main ya. Jadi Iya, kamu itu memang sangat sangat suka bersosial ya. iya. Oke, Ambar, saya mendengar kamu itu pernah diterima di satu bank. Dulu Iya, begitu pernah. kamu begitu selesai pelatihan dari kita customer service, uh, pekerjaan yang pertama kamu terima itu di banknya dulu ya. Iya, Oke, diterima. di bank. Sebagai Iya. apa posisi waktu itu? Posisinya frontliner. Frontliner, Customer oke. service juga. Customer service frontliners. Oke. Bisa nggak cerita sama kita, Ambar, dulu tentang suka duka pelayanan di dunia bank itu? Suka duka di pelayanan Ya, bank itu ya, asik sekali dunia asik. customer service di mana kita itu berinteraksi sama orang, kita ngelayanin orang, bikin orang serasa diri kita dibutuhkan banyak orang. Jadi itu fungsinya kita di dunia customer service, membantu pelayanan dari pihak perbankannya ataupun dari konsumennya. Tadi kamu bilang sehingga kita merasa dibutuhkan oleh banyak Iya, orang. Tapi ada juga yang merasa dibenci. Kok bisa ada dua aspek ya? Kenapa ya menurut kamu? kadang ada beberapa yang mungkin tidak sesuai antara peraturan sama keinginan konsumen. Hmm. Hmm. Jadi dari pihak perusahaan selalu memberikan yang terbaik buat konsumen, tapi mungkin dari pihak konsumennya kebutuhannya mungkin berbeda. Di situ mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi. Dan satu-satunya yang bisa memberikan komunikasi secara langsung kepada pelanggan itu adalah customer service ya. Iya, benar. Um, Jadi meluruskan apa yang seharusnya prosedurnya seperti itu. ya, karena begini, Ambar, itu bukan cuma satu kali saya dengar. Kadang-kadang perusahaan selalu mengaku sudah memberikan yang terbaik kepada pelanggan, tetapi pelanggan tidak merasa itu yang terbaik. Iya kan begitu tadi kan? Iya, benar. Kalau menurut Ambar itu apa penyebabnya kira-kira itu? Ini perusahaan sudah memberikan yang terbaik pada pelanggan, tetapi at the end itu si pelanggan merasa tetap aja kurang baik gitu loh. Kan kamu sebagai customer service sering berhadapan begitu kan gitu ya. Nah, Iya. sekarang yang berdasarkan analisa kamu di lapangan itu kira-kira apa penyebabnya, Ambar? Miskomunikasi Miskomunikasi. antara perusahaan sama konsumen. Oke, Jadi di mana ya. oke, go ahead. Jadi di mana setiap apa yang harusnya dikomunikasikan ke pelanggan itu nggak bisa dilakuin sama kayak mesin, kadang operator kan ada gitu kan. Hmm. Konsumen tidak selalu selamanya itu paham dengan mesin, jadi kita itu kayak heart to heart gitu, dari hati ke hati ngomongnya itu sampai mereka itu benar-benar paham seharusnya itu bagaimana. Nah, dari ini kita bicara dari hati ke hati. Kadang-kadang ada hati pelanggan yang keras, ada juga hati pelanggan yang cepat cepat nerimo gitu ya. Ini menurut kamu itu bagaimana itu?
Bagaimana mendekati orang hati yang keras tadi, yang bisa oke, you sudah mampu merebut hati mereka, ya kan gitu ya. Tapi Iya. kadang-kadang ada yang agak sulit gitu loh. Itu menurut kamu kenapa? Ya, yang agak sulit mereka mungkin awalnya kita itu harus memposisikan posisi kita di nasabah, di mana Oke, kita itu harus tahu kebutuhan mereka apa, keluhan mereka itu apa. Kalau udah ada jalan keluar, baru kita kasih penjelasan. Seharusnya itu bagaimana. Jadi harus kita memahami mereka dulu, baru kita tahu maunya mereka itu apa. oke. Jadi mungkin kata kuncinya seperti yang Ambar bilang tadi, kita harus memahami dulu posisi mereka sebagai pelanggan. Iya, benar. Ya, begitu ya. Jadi Iya, istilahnya kita harus menempatkan diri kita di posisi pelanggan dulu. Pada saat mungkin kita menempatkan di posisi pelanggan, mungkin tidak ada lagi yang berhati keras, tidak ada lagi yang berhati lembut, yang ada adalah pemahaman bersama ya barangkali ya. iya benar, Pak. Ambar, Ya, kira-kira setuju? setuju. Oke. Now, uh, kemudian saya pernah mendengar Ambar, katanya waktu kamu pernah juga mau keluar dari bank itu, ya kan? Iya, Kemudian kamu bank tersebut berusaha untuk menahan kamu untuk tidak keluar, ya kan gitu ya. Nah, iya. sekarang pertanyaan saya, kok sampai segitunya sih? Emang kamu bikin apa sama bank itu sehingga bank itu berusaha menahan kamu agar tidak keluar, atau mungkin untuk memikirkan kembali, mempertimbangkan kembali keputusan kamu untuk keluar tadi? Di mana setiap perusahaan apalagi bank, setiap nasabah itu berharga, Pak. Jadi kalau misalnya setiap karyawan itu harusnya punya jiwa customer service yang profesional buat mempertahankan setiap customer. Kalau Oke. misalnya setiap customer service itu nggak profesional dan ada miskomunikasi di mana antara penyedia jasa sama pengguna jasa, kalau pengguna jasanya itu nggak bisa ngikutin, terus nggak bisa komunikasi dua arah, otomatis mereka pergi. Jadi nggak mau Nasabahnya bank itu, pergi. iya, Oke. Jadi alasan alasan sebenarnya kalau kamu simpulkan, alasan bank itu berusaha menahan kamu gara-gara apa? dulu waktu awal saya pernah infoin latar belakang saya dari industri ke customer service. Terus ikut pelatihan Jixi. Dari situ ada beberapa memang sharing bagaimana menghadapi customer. Terus mereka mungkin saya aplikasikan apa ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari Jixi. Mereka itu kagum. Berarti emang benar Jixi itu membentuk customer service profesional. Jadi buat gimana ya, buat pertahanin nasabah itu nggak sesulit yang mungkin yang karyawan lain bayangkan gitu. Hmm. Jadi waktu Anda dicoba ditahan untuk di bank tersebut karena Anda benar-benar memahami dunia customer service begitu. Iya, Oke. Dan waktu Anda memahami dunia customer service dan ilmu Anda di Jixi dulu waktu ikutin pelatihan kita, Anda coba terapkan di bank itu. Ada beberapa yang berhasil kamu terapkan nggak? yang saya terapkan itu di mana kita itu mencoba mengambil hati customer, Hmm. terus bukan memonopoli sih, jadi kayak memberikan pemahaman ke customer itu agar mereka itu nggak miskomunikasi sama perusahaan. Jadi kayak seharusnya mungkin nggak sesuai dengan harapan pelanggan, tapi yang udah diberikan pelayanannya itu seperti yang sudah disediakan itu yang sudah diusahakan terbaik buat customer. Jadi kita mencoba untuk menyesuaikan dengan keinginan mereka. Jadi mereka itu harus tahu kalau perusahaan itu sudah mencoba memberikan yang terbaik. Alright. Dan pada akhirnya Anda tetap juga meninggalkan itu banknya.
Iya, Karena faktor karena jarak. faktor jarak. Oke, jarak ya. Nah, waktu Anda meninggalkan itu, at least Anda meninggalkan kesan yang baik lah untuk bank tersebut waktu itu ya. Karena Karena Anda bisa jarak, iya. menerapkan dunia customer service itu ya di tempat Anda dulu ya. Berapa lama itu kamu di bank tersebut dulu? Belum terlalu lama sih, baru Oh, hampir jalan 6 bulan. udah cukup lama lah, berarti sudah lewat Iya, masa probation, masa percobaan ya, lewat ya. Jadi iya. sudah 6 bulan, jadi kamu diusahakan untuk dipertahankan. Oke, nah bisa nggak berbagi kepada kita sedikit tentang uh, apa yang uh, menarik customer service di dunia perbankan sebenarnya? Apa yang menarik itu? Di dunia perbankan yang menarik itu ilmunya, Pak, di mana Oke. ada beberapa prosedur, ketentuan, sama harapan. Di situ Hmm. kita dituntut buat sinkronkan semuanya, Hmm. antara prosedur, Dan harapan. ketentuan, sama harapan konsumen. Ada Oh, jadi seninya di situ. di sini ya situ ya. Nah, itu Iya, sebenarnya bagus ya. Jadi perbankan itu pun tidak mau berjalan sendiri, dia memang harus berjalan bersama-sama dengan si pelanggan ya. Tadi iya, prosedur sama apa tadi? Prosedur sama apa? Ketentuan iya, dan harapannya. prosedur, iya. Prosedur apa lagi? Prosedur, ketentuan, sama harapan. Harus sejalan dengan harapan siapa? Si Harapan pelanggan. Jadi konsumen sama pelanggan. jadi SOP itu Uh, benar-benar berorientasi kepada pelanggan ya. iya, Oke. Nah, itu yang banyak kamu pelajari di dunia bank waktu itu ya. iya. Kedepannya kira-kira kalau menurut Ambar nih, kedepannya apa apakah perbankan ini masih membutuhkan tenaga customer service kedepannya? Karena kalau kita lihat sekarang ini kan dunia perbankan juga sudah mulai uh, menggunakan mesin-mesin ya kan untuk mensupport dunia customer service ya kan. Nah, sekarang Hmm. pertanyaan saya, kalau ke depannya menurut pengamatan Ambar, apakah keberadaan manusia tentunya ya, manusia di dunia customer service ini masih dibutuhkan atau tidak? Kalau mesin biasanya kan ada error ya, Pak. Error yang memperbaiki Ya, manusia. Pelanggan kadang nggak ngerti, ya. nggak mungkin mesin itu bisa memahami apa yang konsumen butuhkan. Oke. Jadi dengan kata lain, manusia tidak bisa digantikan oleh mesin apapun di dunia customer service. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi tetap masih ada posisi customer service itu ke depannya ya. Iya, Betul ya? betul, Pak. Saya pernah membaca buku loh, Ambar. Jadi di buku itu menarik sekali. Dia katakan di buku itu sebenarnya kan dunia customer service itu kan munculnya baru beberapa tahun belakangan ya. Nah, semakin hari katanya ke depan dunia customer service semakin dibutuhkan, bahkan kata buku itu dikatakan bahkan customer service itu akan bagian dalam pembuatan strategis untuk bisnis. Itu saya baca ya di buku. Dan menurut saya sih masuk di akal. Kenapa? Karena memang customer service itu yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Ya kan? Dia Iya. berhadapan langsung dengan pelanggan, kemudian dia tahu apa yang dibutuhkan pelanggan. Gitu loh. Nah, saya mau tanya lagi berikut lah, Ambar. Kalau misalnya ke depannya, apakah memang Ambar masih tetap di dunia customer service? Menurut saya customer service itu dunia yang menarik, menantang, Pak. Jadi mau meninggalkan dunia customer service, sayang nanti dulu masih banyak ilmu yang harus dipelajarin. Oke, jadi sebenarnya dengan kata lain, Ambar masih belum kepikir untuk meninggalkan dunia customer service karena dunia customer itu ada sesuatu yang menarik yang masih banyak ingin dipelajari di sana. Iya. Oke, that's good, that's good. Nah, kemudian kira-kira ada pesan yang Ambar mau sampaikan kepada teman-teman yang mau
menggeluti karir di dunia servis. Ya, kira-kira ada pesan nggak yang bisa mungkin memahami, membantu teman-teman kita itu sehingga mereka itu paham betul dunia customer itu tidak seperti yang mereka bayangkan gitu. Kalau pesan saya di dunia customer service, pertama itu harus nikmatin dulu Pak, di mana passion kita itu menyatu sama customer service. Di mana kita itu udah jatuh hati sama customer service, pasti bakal banyak banget hal yang membuat kita itu kayak masih penasaran, pengen belajar, coba lagi, ternyata itu menyenangkan gitu. Jadi pertama itu harus sabar di dunia customer service. Terus kita itu mesti pelajarin apa yang harusnya bagaimana berinteraksi sama orang lain. Berinteraksi sama orang lain ya. Jadi kalau nggak saya simpulkan yang kamu katakan tadi, paham dulu passion kamu, apakah cocok benar-benar dengan dunia customer service. Dan kemudian harus memiliki kesabaran ya, begitu ya Ambar ya. Kesabaran untuk menghadapi bermacam-macam perilaku pelanggan, karena pelanggan di sana tidak cuma satu perilakunya, ada bermacam-macam perilakunya ya. Oke, satu lagi saya pertanyaan saya terakhir barangkali, pernah tidak Amber mengalami sesuatu yang sangat fantastis maksudnya begini, suatu kenangan yang sangat indah yang lu nggak akan bisa lupakan selama berhadapan dengan pelanggan. Misalnya tadinya pelanggan kamu itu membenci kamu, tiba-tiba senang sama kamu, sampai cari-cari, sampai ketergantungan. Pernah nggak begitu sih? Pernah, Pak. Oke. Nasabahnya itu ceritanya udah cukup berumur. Oke. Jadi kita tuh udah jelasin, dia tuh mungkin masih belum paham gitu ya, Pak. Dia sampai marah-marah sekali. Pas di akhirnya kita sabar jelasin, terus kita posisikan kita di posisi dia, terus kita berempati. Pada akhirnya dia bilang terima kasih gitu, sampai dia inget nama saya. Oke. Iya, pernah dia di-handle sama orang lain, dia minta balik ke kita. Karena pengen masalahnya kita yang selesaiin gitu. Karena dia udah percaya betul dengan kamu ya? Iya. Sampai sekarang masih ada hubungan yang baik lah dengan pelanggan ya? Masih. Oke. Terima kasih Ambar, para sahabat Jiksi dimanapun berada. Sekarang ini kita sudah berbincang-bincang dengan Ambar. Ambar adalah seperti yang saya katakan di awal tadi, adalah peserta kita yang pertama, angkatan pertama di dunia customer service, dan sekarang sudah mengikuti dunia profesional customer service. Dan kita sudah mendapatkan beberapa ilmu yang dibagikan oleh Ambar. Sebelum saya tutup perbincangan kita ini, saya mau membaca satu quotation yang saya ambil dari buku. Buku ini sudah cukup lama, tapi saya rasa ini bagus ya. Bukunya itu Good Service, Good Business. Di quotation itu, Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk menciptakan kesempatan pertama. Bagi teman-teman sekalian yang mau bergelut di dunia customer service, gunakan kesempatan Anda. Ini adalah merupakan kesempatan yang pertama Anda. Ya, kita sudah melihat beberapa contoh. Salah satunya contoh kita adalah Ambar yang sampai saat ini belum mau meninggalkan dunia customer service karena dia benar-benar mencintai dunia customer service karena banyak hal yang akan dipelajari sana. Untuk itu teman-teman sekalian, sampai ketemu di kemudian hari.